Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan konsumen dan pengadaan di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan Agus Rahman dengan Arif. Pada video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan suatu gagasan kepada Bapak Ibu semuanya mengenai satu konsep yang insya Allah akan menjadi bagian dari mitigasi risiko di bidang pengadaan barang jasa, Bapak Ibu, yaitu eh, konsep mengenai penyusunan suatu peraturan baik di tingkat kementerian atau lembaga perangkat di pemerintah daerah tentang standar daftar isi dokumen pengadaan barang jasa, Bapak Ibu. Nah, dalam video ini akan dilengkapi dengan template file Word draft peraturan pada deskripsi video berupa link Google Drive, Bapak Ibu. Oke, untuk awal seperti biasa izinkan saya memperkenalkan diri, Bapak Ibu. Aku Syarif Rahman, biasa dipanggil Arif. Saya adalah fungsional pengelola pengadaan ahli media, kemudian juga di Ikatan Fungsional Pengadaan Indonesia, di Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia, dan keseharian kerja di Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika. Kemudian saya juga penulis buku. Bapak Ibu, inilah daftar buku-buku saya: panduan dokumentasi perencanaan pemilihan penyedia, penerbit Gramedia, ini cocok buat pokja pemilihan pokja pemilihan dan besar pengadaan ya, di online shop insya Allah banyak. Kemudian buku kerja besar bunga komitmen, alhamdulillah ini sudah ada edisi keduanya yang sebentar lagi mau terbit, Bapak Ibu. Ini adalah cover bukunya ya, edisi kedua yang ditambahkan dengan kupas tuntas praktik perencanaan pengadaan dan template-nya berdasarkan juknis LKPP ya. Kemudian juga buku-buku yang lain terkait eh, kontrak ya, ini ya, strategi menyusun spek perkiraan harga dengan metode request for information secara e-book. Linknya nanti ada di deskripsi video, Bapak Ibu. Kemudian saya juga izinkan saya penulis buku informasi pelatihan kompetensi melakukan perencanaan level 4, Bapak Ibu. Alhamdulillah saya dipercaya menjadi penulis pertama, dan nanti kalau Anda mengikuti pelatihan di Pusdiklat LKPP, Anda akan mendapatkan buku informasi ini nantinya, Bapak Ibu. Kemudian izinkan saya menunjukkan SK saya dari Deputi Bidang Hukum dan Perlindungan Sanggah sebagai Probity Advisor LKPP, di mana saya selaku pegawai BMKG yang merupakan kepanjangan tangan dari LKPP selaku Probity Advisor pendampingan pengadaan barang jasa. Oke, kemudian tidak kalah pentingnya juga izinkan saya menunjukkan Bapak Ibu sertifikat kompetensi yang saya miliki, sertifikat kompetensi ahli media yang dapatkan dari BNSP karena menggunakan SKKNI pada saat itu ya. Dan ini adalah daftar kompetensi yang saya miliki. Baik. Oke, dengan total kepemilikan sertifikat kompetensi ini berarti saya memiliki dianggap memiliki kompetensi atas 29 unit kompetensi kalau tidak salah ya SKKNI. Oke, kita ke materi. Ini menurut saya menarik, Bapak Ibu. Standar daftar isi, Bapak Ibu. Ya, konsepnya adalah penyeragaman dokumen. Apa latar belakang dari konsep ini, Bapak Ibu? Latar belakangnya adalah idenya berawal dari ketidakseragaman dokumentasi pengadaan barang jasa pada seluruh instansi pemerintah, baik di dokumentasi PPK, Pokja, pejabat pengadaan. Anda lihat, Bapak Ibu, benar tidak? Dokumentasi pengadaan kita dari halaman depan sampai urutan pun tidak ada yang sama, Bapak Ibu. Jadi konsep peraturan ini sangat sederhana, Bapak Ibu. Ya, seringkali untuk menjadi kita aman itu tidak harus kita menggunakan konsep yang canggih-canggih, tapi konsep sederhana tapi kita istiqomah menjalankannya dan dipatuhi bersama-sama, komitmen bersama-sama, dan itu dibuat melalui peraturan setingkat menteri atau kepala badan atau gubernur, bupati, wali kota. Itu akan menjadi acuan, Bapak Ibu. Ya, sebenarnya Bapak Ibu, konsep ini saya usulkan kebetulan alhamdulillah mendapatkan amanah sebagai salah satu perumus revisi peraturan LKPP atas turunan Perpres 12 2021 atas perubahan Perpres 16, bahwa ini saya usulkan menjadi salah satu lampiran di revisi peraturan LKPP 9 ya nantinya, sehingga kalau itu menjadi lampiran yang menjadi lampiran revisi Perlem 9, otomatis akan tinggal ditindaklanjuti oleh setiap kementerian lembaga pemerintah daerah untuk bisa mengeluarkan produk hukum sendiri berdasarkan peraturan LKPP tersebut. Nah, tapi itu hanya sekali lagi hanya sebatas usulan, Bapak Ibu. Tentunya keputusan tentunya ya terserah nanti LKPP mau
mengambil keputusannya diterima atau tidak terima. Yang penting adalah sudah disampaikan. Nah, terlepas daripada itu, sebaiknya saran saya tidak perlu menunggu apapun keputusan LKPP. Anda sendiri sebagai kementerian lembaga pemerintah daerah bisa membuat produk hukum sendiri, kan toh juga tidak menyalahi satupun peraturan di Perpres 16 dan perubahannya di Perpres 12. Justru akan meningkatkan kualitas ya manajemen pengarsipan Bapak Ibu. Jadi ruang lingkup konsep ini adalah manajemen pengarsipan. Ya, idenya berawal karena dokumen kita ini tidak seragam, Bapak Ibu. Halaman depan kata cover pengadaan baik pejabat PPK, Pokja pemilihan itu beda-beda, enggak? Bahkan antar eselon 2, PPK antar eselon 2 pun di instansi Anda berbeda-beda. Seringkali seperti itu. Benar tidak, Bapak Ibu? Ya. Itu fakta yang saya lihat selama ini. Oleh karena itu perlu dibikin peraturan ini. Kemudian pertimbangan lain adalah permintaan dokumen pengadaan oleh auditor BPK ya atau auditor lainnya atau aparat penegak hukum seringkali tidak berdasarkan kepada dokumen-dokumen yang dihasilkan pelaku pengadaan yang mengarsipkan dokumen tersebut. Ya, jadi dokumennya itu seringkali nggak update. Misalnya auditor minta kertas kerja HPS kepada Pokja. Nah, padahal kertas kerja HPS itu dimiliki oleh PPK. Nah, kalau dituangkan dalam peraturan nanti akan bisa dijawab Bapak Ibu auditor berdasarkan peraturan menteri ini bahwa kertas kerja HPS misalkan ya dan HPS dan alat dan HPS dan data dukungnya itu adalah penanggung jawab dokumennya adalah pejabat pembuat komitmen. Misalnya disampaikan seperti itu baik-baik asal ada dasar hukumnya semestinya tidak menjadi masalah buat auditor BPK maupun aparat penegak hukum para penyidik kita. Yang penting kan kita adalah di sini adalah negara hukum ya. Kemudian banyak lagi misalkan auditor meminta kertas kerja. Artinya diperlukan standar data revisi yang setidaknya memastikan siapa menghasilkan dokumen apa dalam proses pengadaan barang jasa. Itu Bapak Ibu. Peraturan ini diharapkan seperti itu. Siapa menghasilkan dokumen apa. Ya. Kemudian ide ini juga mendasarkan pada manajemen pengarsipan atau dokumentasi yang diterapkan untuk dokumen skripsi, tesis, disertasi. Jadi terus terang Bapak Ibu, ide awal saya adalah dari manajemen arsip yang digunakan di perguruan tinggi Bapak Ibu, baik untuk skripsi, tesis, disertasi. Anda lihat Bapak Ibu, pada perguruan di mana manajemen mengatur dan menyeragamkan bentuk dokumen dan tata urutan daftar isinya sedemikian hingga sangat rapi dan memudahkan dalam melakukan mekanisme tracing pada masa yang mendatang. Inilah Bapak Ibu, pertimbangannya adalah dalam rangka untuk mekanisme tracing, pencarian dokumen di masa mendatang. Kalau bentuknya seragam, tata urutannya seragam, ya, itu enak sekali. Dan kalau dilihatnya pun, kalau di perpustakaan Anda lihat perpustakaan yang isinya perpustakaan kampus-kampus itu Bapak yang isinya skripsi, disertasi, tesis, rapi sekali warnanya tiap tahun berbeda. Ini berbeda. Jadi itu Bapak Ibu, idenya berawal dari situ. Kemudian metode penyimpanan dokumen pengadaan yang tidak seragam dan berbeda-beda sehingga menyulitkan manajemen pengarsipan untuk melakukan tracing terhadap berbagai macam dokumen pengadaan secara cepat dan tepat. Kemudian juga latar belakangnya adalah masalah hukum pengadaan seringkali itu berawal dari kualitas dokumentasi yang tidak lengkap karena memang tidak seragam. Ada PPK yang punya dokumen ini, PPK satunya nggak punya dokumen ini, padahal instansinya sama. Pokja punya mendokumentasikan dokumen itu, Pokja yang sana dokumen ini tidak ada. Padahal Pokjanya masih satu UKPBJ. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Masalah hukum seringkali berawal dari ketidakseragaman dokumentasi. Seringkali Bapak Ibu. Nah, kemudian latar belakang berikutnya proses pemeriksaan hasil pengadaan oleh auditor ataupun aparat penegak hukum seringkali meminta dokumen yang sudah tergantikan atau terakomodir pada SPSE atau dokumen yang secara prosedur sudah tidak dibuat lagi tapi digantikan dengan dokumen lain. Contohnya misalkan auditor minta berita acara penetapan pemenang, di SPSE sudah nggak ada Bapak Ibu karena ya tidak ada berita acara penetapan pemenang. Berita acara pembukaan dokumen penawaran itu nggak ada. Yang ada di SPSE produknya adalah berita acara hasil pemilihan, berita acara negosiasi, berita acara evaluasi penawaran. Ya, itu adalah berita acara pemberian penjelasan, itulah berita acara yang diproduksi dan itu kemudian ada summary tender. Nah, itu adalah produk-produk dari SPSI karena
berdasarkan Perpres 16 bahwa pengadaan barang jasa di Indonesia ini dilakukan secara elektronik kan, menggunakan SPSE. Nah, ini sudah dokumen-dokumennya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini seringkali masalahnya adalah mereka meminta dokumen-dokumen yang sudah tidak ada. Nah, akhirnya kita suka multitafsir ya, di mengada-adakan dokumen yang sebenarnya sudah terakomodir dengan dokumen lainnya. Seperti itu. Kemudian idenya pertimbangan berikutnya adalah kebijakan penetapan keseragaman dokumentasi pengadaan, nah, yang akan memudahkan Kementerian Lembaga Pemerintah Daerah untuk dijadikan dasar pedoman untuk menyusun peraturan internal terkait keseragaman dokumentasi pengadaan dan diyakini meningkatkan kualitas keteryakinan stakeholder. Kualitas keteryakinan stakeholder yang memang penentuannya berada pada konten dari dokumen pengadaan itu. Tapi dengan keseragaman itu akan memberikan nilai tersendiri, Bapak Ibu. Percayalah satu hal itu terhadap pengadaan barang jasa pemerintah. Oke? Ya, kemudian apa tujuan dari konsep standar daftar isi ini? Konsep ini tujuannya adalah menetapkan standar tata urutan dokumentasi atau pengarsipan pengadaan. Ini adalah definisi sekaligus tujuannya, Bapak Ibu. Menetapkan standar tata urutan dokumentasi atau pengarsipan pengadaan. Kemudian menyeragamkan tata urutan dokumentasi atau pengarsipan pengadaan barang jasa. Ya, menetapkan dan diseragamkan. Kemudian menetapkan kejelasan dokumen pengadaan dalam hal siapa yang berwenang membuat dokumen tersebut. Kemudian tujuan nomor 4 adalah menyeragamkan halaman depan dokumentasi atau pengarsipan pengadaan barang jasa. Halaman depannya, covernya, diseragamkan. Dan menyeragamkan metode penyimpanan dokumen. Bapak Ibu, saya punya angan-angan ya, seandainya seluruh metode penyimpanan itu diatur ya, peraturan seragam semuanya. Syukur-syukur ini diatur oleh peraturan LKPP sehingga nanti tinggal diturunkan di peraturan masing-masing instansi. Wah, sedap banget kalau sudah seragam, Bapak Ibu. Kemudian menetapkan nama-nama dokumen terkait pengadaan yang didokumentasikan dan diarsipkan berdasarkan tata urutan dengan juga tetap mempertimbangkan klausul-klausul lainnya yang mengakomodir kekhususan dokumen pengadaan tertentu. Jadi menetapkan nama-nama dokumen supaya kita sampaikan kepada nanti pemeriksa auditor atau penyidik aparat penegak hukum, Pak, dokumen-dokumennya itu ini. Seperti itu, Bapak, mana yang Bapak butuhkan, ya. Seperti itu. Jadi dengan ada dasar hukumnya, kita menjawabnya dengan dasar hukum jadi enak, Bapak Ibu. Oke. Catatan khusus dari saya, Bapak Ibu. Tata urutan standar daftar isi ini lebih kepada idenya untuk menyeragamkan tata urutan atau daftar isi serta halaman. Sedangkan penetapan urutan dan nama-nama dokumen dapat dilakukan diskusi dengan tim perumus kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, Bapak Ibu. Ambil idenya. Kalau namanya silakan Anda ganti-ganti, bukan mungkin Anda tidak setuju dengan istilah standar daftar isi. Dengan istilah silahkan, itu kita saya tidak khusus ke nama idenya, tapi adalah ke ide itu sendiri, itu menyeragamkan dokumen. Nah, ini saya berikan contoh. Ini Bapak Ibu, ini masih draft ya, jangan salah paham, ini masih draft Bapak Ibu. Contohnya ini peraturan ya, peraturan BMKG misalkan ya, tentang standar daftar isi dokumentasi, ada kata C-nya ya, pengadaan barang jasa di lingkungan BMKG contohnya ya. Menimbang bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dokumentasi pengadaan dibutuhkan keseragaman dokumentasi pengadaan barang jasa, baik dokumentasi PPK, Pokja, jasa pengadaan, bahwa salah satu parameter keseragaman dokumentasi adalah keseragaman tata urutan daftar isi. Menimbang bahwa dalam proses pengarsipan seluruh dokumen pengadaan, acuan nama-nama dokumen pengadaan sebagai landasan hukum pengarsipan dokumen, nama-nama dokumennya ya. Kemudian menimbang bahwa keseragaman dokumentasi pengadaan barang jasa yang juga akan berperan penting dalam proses tracing ya. Tracing ini saya benar-benar pentingkan, Bapak Ibu, karena inilah yang akan memitigasi kita manakala nanti 1 tahun setelah kita proses pemilihan, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, Bapak Ibu, proses pengadaan kita bisa dikulik lagi di paket-paket pengadaan kita yang sudah lama yang mungkin kita sudah lupa. Nah, kalau ini konsepnya kita seragamkan seperti ini, tracingnya konsisten terus, nah ini bagus Pak, tracingnya akan mudah, Bapak Ibu. Ya contohnya skripsi, disertasi, tesis kita itu, kalau kita mau cari di perpustakaan dengan sangat cepat, Bapak Ibu, ya karena memang seragam, Bapak Ibu ya, tata cara dokumentasinya. Bahwa keseragaman dokumentasi pengadaan juga akan berperan penting memperlancar proses audit internal maupun eksternal. Menimbang bahwa dokumen pengadaan mengalami perubahan-perubahan sehingga diperlukan
daftar nama-nama dokumen terkait pengadaan yang dijadikan acuan bersama agar tidak menimbulkan multitafsir atau permintaan dokumen pengadaan yang sudah tidak diatur lagi pada ketentuan terbaru. Oke, mengingatnya kita nggak usah bahas ya, ini masing-masing internal kementerian ya. Kemudian lembaga pemerintah daerah memutuskan menetapkan standar daftar isi dokumentasi pengadaan. Nah, ini saya buat seperti ini Bapak Ibu. Pasal satunya, seluruh mekanisme ketentuan pengadaan di lingkungan BMKG ini contohnya ya sepenuhnya mengacu pada Perpres 16 sebagaimana dirubah pada Perpres 2 tentang perubahan Perpres 16 beserta seluruh peraturan turunannya yang dikeluarkan oleh LKPP, Bapak Ibu. Oke, yang dikeluarkan oleh LKPP. Ya mungkin Anda tanya kenapa kok tidak ada PUPR, Bapak Ibu? Di perkembangan terbarunya adalah seluruh proses mekanisme pengadaan barang jasa lampirannya semuanya diatur oleh LKPP. Jadi Permen PUPR di lampiran Permen PUPR 14 nantinya insya Allah ya kalau tidak ada perubahan ini nanti akan dialihkan ke revisi peraturan LKPP 9. Jadi makanya saya sebutkan di sini adalah dikeluarkan oleh LKPP saja. Seperti itu. Oke, kemudian pasal 2 sekali lagi ini adalah contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh tentunya nanti kalau memang ide ini, gagasan ini Anda terima di instansi Anda ya silahkan dibahas dengan personel dari dari bidang hukum di tempat instansi Anda masing-masing ya. Karena ini sekali lagi ya contoh versi redaksi peraturan versi saya Bapak Ibu ya, versi saya. Kemudian pasal 2-nya ini mengatur ruang lingkup ya, ruang lingkup pemberlakuan peraturan ini meliputi pengadaan barang jasa di lingkungan BMKG yang menggunakan APBN, kemudian pengadaan barang jasa anggaran belanja dari APBN termasuk barang jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman hibah luar negeri atau pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Oke. Jadi ini saya sengaja tuangkan seperti ini ya. Jadi artinya seluruh dokumentasi itu apapun ya yang memang menggunakan DIPA dari APBN termasuk kalaupun itu pun ada pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri yang digunakan oleh instansi tersebut. Nah, di pasal 3 ini mengatur mengenai tujuan yang tadi sudah dibacakan tadi ya ini sama ya ini saya copy paste ke sini tujuan dari pemberlakuan konsep standar daftar isi ini. Nah, kemudian pasal 4 ini mengatur mengenai komponen ya isi dari standar daftar isi ini Bapak Ibu. Jadi standar daftar isi dokumentasi pengadaan ini di lingkungan BMKG terdiri dari ini ya. Jadi ada 5 Bapak Ibu. Jadi ada 5 saya perbesar di sini ada 5 standar daftar isi yang diatur di dalam draft peraturan ini Bapak Ibu, yaitu standar daftar isi dokumentasi kontrak surat perjanjian, standar daftar isi dokumentasi kontrak surat perintah kerja yang pakai pengadaan langsung Bapak Ibu, standar daftar isi dokumentasi kontrak surat pesanan e-purchasing yang menggunakan katalog LKPP saja ya, tidak melalui yang toko daring tidak diatur dari peraturan ini nanti dijelaskan ya. Standar daftar isi dokumen pemilihan pokja pemilihan, standar daftar isi dokumen pemilihan pengadaan langsung pejabat pengadaan. Jadi ada 5 ya. Surat perjanjian, SPK, kontrak surat pesanan e-purchasing yang pakai katalog, kemudian Dokpil Pokja, kemudian Dokpil pejabat pengadaan. Inilah 5 konsep standar daftar isi yang diperkenalkan pada dalam peraturan ini. Tentunya ini silahkan Anda modifikasi nanti kebijakannya. Pasal 5 ini mengatur mengenai metode penyimpanan Bapak Ibu. Nah ini menarik Bapak Ibu. Saya benar-benar mengharapkan ini bisa Anda terima idenya ya. Saya berharap metode penyimpanan atau pengarsipan dokumen pengadaan barang jasa itu sekurang-kurangnya ya. Ketentuannya adalah sekurang-kurangnya dengan ketentuan sebagai berikut. A. Pasal 5 AA ini ya. Penyimpanan berupa dokumen hard copy yang dicetak dari aplikasi aplikasi SPSE dan atau dibuat sendiri. Ini mungkin bukan A ya kali ya, 1 ya, Romawi 1. Ini saya ganti ya. Romawi 1. Nah, seperti ini ya lebih cocok ya. Biasanya karena setelah pasal itu pasal 5 ayat 1 begitu ya. Pasal 5 ayat A kayaknya janggal ya. Tapi ini sekali lagi dikembalikan dengan bagian hukum di tempat Anda masing-masing ya. Jadi penyimpanan berupa dokumen hard copy ini biasa ya, standarnya kan ini kan ya. Kemudian penyimpanan berupa dokumen scan atau soft copy dari penyimpanan hard copy. Ya dari penyimpanan hard copy.
penyimpanan berupa dokumen scan atau soft copy dari penyimpanan hard copy, dan ya, penyimpanan berupa scan atau soft copy dari ke cloud file seperti Google Drive. Ini contoh saja ya, seperti itu. Jadi hard copy punya, ya, kemudian soft copy punya, kemudian yang diupload ada, Bapak Ibu. Betapa luar biasanya, Bapak Ibu, ya, manajemen tracing dokumen kalau ini nanti benar-benar terjadi, Bapak Ibu, luar biasa. Dan investasi yang dibutuhkan menurut saya tidak mahal ini ya, paling-paling mahanya investasi aplikasi, kemudian servernya kan, ya berapa berapa sih yang dibutuhkan, Bapak Ibu? Ya, 1 tera itu tidak bisa dipakai untuk ratusan paket pengadaan, Bapak Ibu. 1 tera saja. Ya, tidak memerlukan investasi besar. Ya, tapi efeknya akan sangat besar, Bapak Ibu. Ya, dan ini akan lebih baik lagi diserahkan nanti kepada fungsional arsiparis untuk mengelola ini. Ada personilnya yang ditugaskan misalkan oleh kepala UKWPJ-nya, personel fungsional arsiparis. Angka kredit lah buat mereka, insya Allah itu, Bapak Ibu. Luar biasa. Yang penting adalah mereka disumpah menandatangani fakta integritas untuk menjaga kerahasiaan dokumen-dokumen pengadaan itu, ya. Kemudian pasal 6. Nah, pasal ini mulai konten nih, pasal 6 sampai dan seterusnya. Ini kontennya, yaitu membahas satu persatu dari 5 standar daftar isi tadi, Bapak Ibu. Pertama adalah standar daftar isi dokumentasi kontrak surat perjanjian. Pertama adalah pasal 6 ayat 1 membahas mengenai definisinya dulu. Jadi definisi saya taruh sini, Bapak Ibu. Ya. Ini mungkin ini debatable, seharusnya udah definisi itu di ketentuan umum. Tapi saya memilih untuk saya taruh sini supaya terkelompokkan masing-masing. Pasal 6 ini untuk surat perjanjian, pasal 7 SPK seperti itu. Kalau saya milih seperti itu, Bapak Ibu. Ya, biar kelompoknya jelas, membacanya lebih enak gitu ya. User itu membacanya lebih enak menurut saya, Bapak Ibu. Ya, jadi saya taruh sini. Standar daftar isi kontrak perjanjian adalah standar tata urutan dokumentasi atau pengarsipan dokumen kontrak pengadaan yang berbentuk surat perjanjian. Jadi yang di atas 200 juta untuk non konsultan, atau yang di atas 100 juta untuk di atas 100 juta untuk yang jasa konsultan. Kemudian standar ayat 2 mengatur bahwa standar daftar isi ini digunakan oleh PPK. Nah, ini Bapak Ibu, digunakan oleh PPK artinya ini adalah sekaligus menjadi penanggung jawab dokumen, Bapak Ibu. Pasal namanya 2. Atau mungkin Anda bisa ganti dengan penanggung jawab dokumen adalah PPK misalnya, terserah ya. Itu adalah pilihan-pilihan kalimat. Saya menggunakan ini saja. Standar dokumen ini digunakan oleh PPK. Nah, ini dasar kita, dasar para stakeholder untuk meminta dokumen. Oh, ini PPK ya, ada di sini. Kemudian tata urutan pengarsipan diatur di bawah ini merupakan tata urutan dari atas ke bawah. Ya, jadi cara membaca standar yang akan diterangkan di bawah ini adalah dari atas ke bawah. Ya, seperti itu. Urutan kertasnya maksudnya ya. Kemudian berita acara hasil pemerintahan administratif (BAPA) dikerjakan oleh fungsional arsiparis dengan mendapatkan penugasan dari PPK per setiap paket pengadaan, Bapak Ibu. Mungkin Anda bertanya, kan Pak, PPHP sudah tidak ada, PJPHP sudah tidak ada. Saya tidak mengatakan di sini PPHP dan PJPHP, Bapak Ibu. Ya, saya hanya mengambil ide BHPA-nya ini, Bapak Ibu. Sayang kalau dihapus ide konsep BHPA, berita acara hasil pemeriksaan administratif. Sebaiknya tetap ada, dikerjakan oleh fungsional arsiparis, tapi mendapatkan penugasan dari pejabat penandatangan kontrak, Bapak Ibu. Nanti diatur di pasal 6 ayat 4. Kemudian ayat 5 mengatur mengenai warna halaman, Bapak Ibu. Menarik enggak, Bapak Ibu? Warna halaman, Anda lihat deskripsi tesis itu, warna halamannya sudah diatur, Bapak Ibu. Tidak boleh kita ngarang-ngarang sendiri, warnanya beda-beda. Semua sudah diatur. Nah, warna halaman depan dokumen ini akan ditentukan melalui surat edaran Kepala BMKG setiap tahun anggaran dan atau sesuai ketentuan perundangan yang berlaku. Jadi kita buat kalimat fleksibel seperti itu. Jadi setiap tahun nanti pimpinan menteri ya, kepala lembaga silahkan membuat surat edaran mengenai penentuan warna, dan itu berlaku untuk seluruh instansi tersebut. Misalkan di BMKG ya berlaku baik di BMKG pusat maupun di daerah. Tahun 2021 warna kuning, ada contoh warnanya di surat edarannya, ada contoh warnanya. Nanti biar tidak menimbulkan multi tafsir, kuning yang kayak gimana, kuning muda, kuning terang, setengah terang, seperti itu ya. Jadi itu mengatur 6 ayat ya, mengatur mengenai warna. Kemudian penetapan halaman depan dokumen kontrak surat perjanjian terlampir pada lampiran 1 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari peraturan ini. Jadi nanti ada lampiran satunya Bapak Ibu. Lampiran satunya adalah terkait halaman depannya kayak gimana. Nah, gitu. Kemudian pertama tampilan samping. Nah, tampilan samping kontrak terlampir. Nah, ini nanti Bapak Ibu. Nah, ini nanti tunjukkan dulu ya, saya tunjukkan dulu. Nah, ini lampiran satu seperti ini. Ini adalah lampiran dokumen kontrak Bapak Ibu. Contohnya jadikan lampiran satu. Contohnya seperti ini. Dokumen kontrak perjanjian perubahan ke, ya saya sengaja tambahkan ini kan ada jika ada ya. Kemudian nomor tanggal untuk pengadaan apa ini nama paketnya Bapak Ibu, nama paketnya, kemudian jenis pengadaan. Nah, ini supaya dalam satu dokumen cover itu sudah ringkasan informasi itu langsung terbaca Bapak Ibu. Oh iya, ini pengadaan ini pengadaan. Oh ini barang, oh ini konstruksi. Oh ini sudah langsung terbaca gitu. Tanpa perlu membuka isinya gitu. Jadi kita membuat konsep redaksi cover yang tidak terlalu sedikit tapi juga tidak terlalu banyak. Insya Allah ini sih pas Bapak Ibu menurut saya. Insya Allah pas ya, jenis pengadaan itu barang, jasa lainnya, eh, ya jasa jasa konsultan, pekerjaan konstruksi terintegrasi ya, kalau yang terintegrasi ini Mas. Kemudian jenis kontraknya sesuaikan dengan ketentuan yang berlaku ya. Nilai kontrak terbilang PPK-nya apa ini? Ini bisa Anda isi nama PPK atau jabatan PPK terserah. Sebaiknya sih jabatan PPK ya, misalkan PPK Pusat Meteorologi Penerbangan misalkan. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika misalnya seperti itu ya. Nama jabatan PPK-nya dengan penyedianya pastinya ya. Nah, kemudian ini adalah unit di sini diisi dengan unit kerja KP atau PPK-nya, misalkan Pusat Meteorologi Penerbangan, misalnya, ya, Pusat Layanan Iklim BMKG, misalnya seperti itu. Jadi ini bisa diisi unit kerja KP atau PPK, biasanya sih unit kerja eselon 2-nya biasanya. Silahkan ini diisi di sini, kemudian instansi, nama KLD-nya dan tahun anggaran. Seperti ini kurang lebih Bapak Ibu covernya. Kemudian bagaimana dengan tampilan sampingnya? Tampilan sampingnya saya buat seperti ini nih contohnya ya. Ini tampilan samping. Nah, ini dia tampilan samping untuk dokumen surat perjanjian. Itu adalah nggak ada contoh buku di sini. Jadi tampilan samping jilidan Bapak Ibu. Ya, panduan contoh tampilan tampak samping jilid dokumen. Nah, dia diatur seperti ini. Nah, ini bisa Anda bahas ya di internal Anda masing-masing ya. Dokumen kontrak surat perjanjian paket ini PPK ini tahun anggaran 2021. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, ini sekali lagi Bapak Ibu, saya kembali ke sini lagi Bapak Ibu. Semua yang saya sampaikan ini ambil idenya saja. Isinya terserah Anda Bapak Ibu. Isinya terserah Anda. Saya hanya memancing-mancing ide saja. Ya, seperti itu. Oke, ini pasal 6 ya, sudah ya pasal 6. Kemudian itu ayat 7 mengenai itu, kemudian ayat 8. Nah, ini tentang ketentuan standar data isinya Bapak Ibu. Jadi diatur sebagai berikut. Pertama, huruf A, jadi sekali lagi ini dari atas ke bawah ya. Dokumen kontrak dengan penanggung jawab dokumen adalah PPK. Nah, ini ya penanggung jawab dokumen ini masing-masing diatur di bagian dari subbagian dari standar daftar isi ini. Tapi yang menggunakan adalah PPK di pasal namanya 2-nya. Jadi, tapi penanggung jawab dokumennya tetap di masing-masing sesuai ketentuan, Bapak Ibu. Dokumen kontrak penanggung jawab PPK. Isinya cover surat perjanjian, daftar isi, surat tugas PAKPA untuk PPK, surat tugas diperbantukan dari fungsional pengelola pengadaan. Saya sengaja sampaikan ini Bapak Ibu. Dan sekaligus mengingatkan para PPK di seluruh Indonesia Bapak Ibu supaya Anda dapat memanfaatkan pejabat fungsional pengelola pengadaan di instansi Anda ya untuk membantu Anda dalam proses di kewenangan Anda, entah dari perencanaan, di pengelolaan kontrak, di swakelola. Optimalkan fungsional itu. Mereka akan pasti senang karena apa? Karena angka kredit buat mereka. Oleh karena itu disarankan ada surat tugas ini Pak, diperbantukan sebagai fungsional. Kemudian adendum ya, adendum surat perjanjian dan lampiran. Ya, adendum itu saya taruh di paling atas. Berarti inilah yang menjadi akhir Bapak Ibu, yang digunakan terakhir. Kemudian surat perjanjian dan daftar kuantitas harga, SSUK, SSKK Bapak Ibu. Program mutu ya, konsep program mutu ini nanti ada video sendiri tentang program mutu. Kemudian SPWBJ, surat jaminan pelaksanaan, berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Kemudian berita acara penyerahan lokasi kerja apabila ada ya. Lokasi laporan kemajuan sorry. Laporan kemajuan berkala kontrak pengadaan. Ini adalah Bapak Ibu
dokumen yang merupakan salah satu butir kegiatan di fungsional keadaan yang ini nanti akan ada bukunya Bapak Ibu. Akan ada bukunya, nanti Anda akan mendapat, insya Allah akan segera terbit. Ini contohnya seperti ini Bapak Ibu. Nanti akan ada di ini ya, di pengendalian di butir 3 nih Bapak Ibu. Laporan kemajuan berkala kontrak. Ya contohnya dokumennya seperti ini. Kita nanti ada video sendiri membahas ini ya. Ini sebaiknya diatur Bapak Ibu. Ya ini sebagai dokumen pengendalian kontrak. Ya, seperti itu. Kemudian dokumen monitoring visual pelaksanaan kontrak dan dokumen pengendalian kontrak lainnya bebas. Ya, saya dalam menyusun konsep ini saya berusaha untuk ada kata-kata lainnya ini supaya ada fleksibilitas. Ya. Kemudian SPP atau SPMK. Ingat, SPP adalah untuk pengadaan barang, SPMK untuk pengadaan selain pengadaan barang. Jangan dibalik ya. SPP hanya untuk pengadaan barang, SPMK adalah pengadaan selain pengadaan barang. Kemudian dokumen pembayaran. Nah, ini Bapak Ibu penting saya sampaikan Bapak Ibu. Karena saya sering menemui dokumen kontrak itu dokumen pembayarannya terpisah. Pak, itu kan nanti itu kan urusannya keuangan, Pak. Disimpan sama bagian keuangan. It's okay bagian keuangan menyimpan, tapi di dalam dokumentasi pengadaan Anda, dokumen pembayaran harus ada di sini Bapak Ibu. Harus ada di sini. Dokumen pembayaran karena ini dibutuhkan penyedia sebagai bukti bahwa pekerjaannya itu selesai. Bapak Ibu, kasihan penyedia. Saya sering melakukan pembuktian kualifikasi, Pak, kami cuma dikasih dokumen kontrak tok, Pak. Sama dokumen pengendalian kontrak. Dokumen pembayarannya kami nggak dikasih, Pak. Ya, itu sering kali Bapak Ibu. Kasihan Bapak Ibu. Ya, dan itu akan bagus Bapak Ibu karena juga nanti untuk audit juga enak, nggak perlu lagi minta-minta kemana kerja. Jadi satu dokumen gitu kumpul. Dokumen kontrak itu ya saat pembayarannya. Karena ruang lingkup kontrak itu kan ya dari FBBJ sampai dengan pembayaran selesai lunas Bapak Ibu. Ya, masa dokumen pembayarannya nggak dimasukkan di sini, diarsipkan. Kalau bagian keuangan mau menyimpan, ya silakan dokumen pembayaran saja sesuai kewenangan mereka. Tidak masalah. Jangan dijadikan alasan Anda terus tidak menyimpan sendiri. Jadi harus simpan. Apa saja? Ini opsional Bapak Ibu. Ini adalah usulan saya. Faktur pajak biasanya kan mestinya ada ya. Surat jalan biasanya untuk pengadaan barang kalau itu biasanya ada. Kemudian service report untuk yang non barang. Service report biasanya ada Bapak Ibu. Kemudian BST dari penyedia ke PPK. Ini adalah pada saat final terakhir ya, pelunasan. Kemudian berita acara penyelesaian pekerjaan BAPP dari penyedia ke PPK untuk pembayaran termin. Nah, termin biasanya pakai BAPP ya. Berita acara penyelesaian pekerjaan. Kemudian nah, BAPP ini dilampiri dengan BAHP. Ya, jadi BAPP dilampiri dengan BAHP. BAHP ini adalah pemeriksaan antara tim pemeriksa PPK dan penyedia. Tim pemeriksa PPK ya, bukan PPHP, PCPHP. Tim pemeriksa PPK dengan penyedia. Di berita acaranya adalah BAHP, kemudian diangkat ke level PPK dengan melalui BAPP. Seperti itu. Kemudian surat jaminan pemeliharaan jika memang ada ya, jika memang ada. Resum kontrak. Resum kontrak ini kalau adalah ringkasan kontrak yang biasanya dibutuhkan oleh bagian keuangan. Kalau di KL ya, Kementerian Lembaga dibutuhkan oleh KPPN Bapak Ibu. KPPN pasti meminta resum kontrak untuk pendaftaran kontrak. Kalau di pemerintah daerah ya, nanti disesuaikan ya dengan bagian keuangan di tempat Anda. Kemudian kwitansi pembayaran karena ini adalah bukti penyetoran pembayaran baik itu termin maupun pelunasan ya. Seperti itu. Saya sering tes penyedia kwitansi nggak ada. Bukan karena mereka tidak menyimpan, karena memang tidak dikasih PPK-nya. Jangan Bapak Ibu. Ya, Anda harus kasih, itu hak mereka. Ini berita acara pembayaran. Ya, berita acara pembayaran ini opsional ya. Berita ini perlu, antara perlu dan nggak perlu ini sebenarnya. Tapi karena masih diatur di peraturan Menteri Keuangan, ya sudah berita acara pembayaran ya tetap ada saja lah ya. Seperti itu. Oke, inilah dari Bapak Ibu standar daftar isi yang pertama, yaitu standar daftar isi dokumentasi kontrak surat perjanjian. Sekarang eh, kita ke pasal 7 nih, yaitu standar daftar isi dokumentasi kontrak surat perintah kerja. Lebih sederhana, yaitu standar tata urutan dokumentasi atau pengarsipan dokumen kontrak pengadaan yang berbentuk surat perintah kerja dari metode pemilihan pengadaan langsung. Nah, standar daftar isi ini digunakan oleh PPK tetap ya. Kemudian tata urutan ini kita tidak bahas lagi, sama ya, cuma ini lampiran 2. Kita lihat lampiran 2 Bapak Ibu, halaman depannya kayak gimana ya. Lampiran 2. Nah, ini Bapak Ibu lampiran 2. Ya, cuma beda di sini doang, yang bawah-bawahnya mah sama ya. Bawah-bawahnya tidak jauh berbeda ya. Sama ya. Seperti itu. Oke. Tidak dibahas. Bedanya cuma di sini aja, surat perintah kerja ya. Seperti itu. Ya, kita kembali ke pasal 7 lagi, surat perintah kerja.
Ya, kita nggak bahas, langsung ke eh, ketentuan standar daftar isinya. Ya, dokumentasi kontrak, surat perintah kerja. Para- Oke, oh sorry, loncat, maaf Bapak Ibu, loncat ya. Yang tadi saya kembali lagi ke sini ya, yang standar daftar isi dokumen kontrak surat perjanjian belum selesai nih ceritanya ya. Setelah dokumentasi dokumen pembayaran, kemudian bagian B-nya, maaf ya, maaf sekali ya. Bagian B tadi kita kembali. Bagian A-nya adalah dokumen kontrak, ya. Bagian B-nya adalah dokumen penawaran, ya, dokumen penawaran. Bagian C-nya adalah dokumen pemilihan dari Pokja, pemilihan. Bagian D-nya adalah dokumen persiapan pengadaan. Jadi sekali lagi, bagian A-nya adalah dokumen kontrak dan lampiran-lampirannya, ya, bagian A. Bagian B-nya adalah dokumen penawaran. Bagian C-nya dokumen pemilihan dari Pokja, dan bagian D-nya adalah dokumen persiapan pengadaan. Kita bahas bagian B-nya, dokumen penawaran. Penanggung jawabnya tentunya adalah PPK, penanggung jawab dokumen ya. Ini sekali lagi penanggung jawab dokumennya ya. Terdiri dari seluruh hasil print out, dokumen penawaran yang diupload pada Apindo SPSE. File-file ini dapat diminta pada Pokja pemilihan. Bapak Ibu, sebaiknya Bapak Ibu ya Anda ngeprint sendiri Bapak Ibu. Kita ini adalah pengadaan melalui SPSE, sistem pengadaan secara elektronik, tapi mindset kita itu seperti berpikir mindset manual, Bapak Ibu. Terbukti dengan apa? Kalau Anda kontrak, Anda pasti minta dokumen basahnya, benar nggak? Anda minta dokumen basahnya. Yang dokumen penawaran ini ya maksudnya ya. Kalau dokumen kontrak memang harus basah. Kalau dokumen penawaran, karena proses pemilihan penyedia dilakukan melalui SPSE, mestinya yang valid adalah yang diupload di Apindo. Ya, siapa tahu beda ya, siapa tahu beda ya. Ya saya belum pernah nemui beda sih, tapi yang valid bagaimanapun juga adalah yang diupload di Apindo, Bapak Ibu, yang diupload pada saat proses pemilihan penyedia di SPSE. Itulah yang valid, makanya secara hukum semestinya tidak perlu dokumen penawaran itu meminta basahnya. Secara hukum mestinya tidak perlu minta basahnya, tetapi meminta kita ngeprint sendiri dari yang diberikan laporan dari Pokja. Itu lebih valid Bapak Ibu, karena itulah yang mengikat secara hukum Bapak Ibu. Oke. Nah, kemudian bagian C-nya adalah dokumen pemilihan. Hanya ada 9 bagian, ya, tidak banyak yang jadi lampiran sini karena detailnya nanti di yang punya Pokja sendiri itu detail nanti ada sendiri Bapak Ibu. Bagian pasal 9 atau 10 kalau nggak salah nanti. Ya, kalau yang di PPK cukup ini saja. Cover dokumen pemilihan, surat tugas, ya, kemudian laporan hasil pemilihan dari Pokja, summary tender. Summary tender ini sudah mewakili semuanya Bapak Ibu. Summary tender, buat Anda para auditor, BPK atau penyidik, summary tender ini mewakili semuanya. Nggak ada di sini itu cuma satu, Bapak Ibu. Yang nggak ada di sini yaitu apa? Yang tidak ada di sini adalah apa namanya persyaratan penyedia. Tapi Anda bisa minta di laporan hasil pemilihan nantinya apabila diperlukan. Kemudian print out SPC, berita acara pemilihan, negosiasi, polisi penawaran, pemberian penjelasan, dan ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu, review persiapan pemilihan. Ini harus ada reviewnya. Pastikan ada proses reviewnya Bapak Ibu. Dari Pokja, antara Pokja dan PPK pada saat itu. Baik, oke. Ini adalah dokumen pemilihan. Penanggung jawabnya adalah Pokja pemilihan Bapak Ibu. Ya. Kemudian DPP. Penanggung jawabnya adalah PPK sendiri, terdiri dari surat pengantar PPK. Ini termasuk kalau ada adendum dan lain sebagainya ya. Ini surat pengantar, jadi bisa lebih dari satu DPP ya. DPP-nya direvisi karena ada adendum. Misalnya itu harus menggunakan DPP yang harus lengkap semua DPP. Satu paket pengadaan bisa lebih dari satu DPP, bisa 2 DPP, 3 DPP, manakala terjadi perubahan-perubahan di DPP tersebut. Yang isinya adalah surat pengantar. Ini penting surat pengantar Bapak Ibu. Penting sekali, jangan diremehkan ya. Sehingga tata urutan tanggalnya, historinya itu kelihatan nantinya. Surat pengantar, kemudian spek atau KAK, HPS, dan rancangan kontrak. Oke, seperti itu. Jadi itu adalah keseluruhan dari standar daftar isi dokumentasi kontrak surat perjanjian. Sekarang kita baru ke pasal 8. Mohon maaf ya, kelewat tadi. Pasal 7 ya, tentang SPK. Strukturnya tidak jauh berbeda Bapak Ibu. Tidak jauh berbeda. Hanya saja ini tentunya adalah dokumen kontrak surat perintah kerja kan gitu. Oke, bedanya di situ aja.
Dokumen kontrak penanggung jawab PPK, cover surat SPK, adendum, ya adendum dan lampiran perubahan semula menjadi, ya ini sebaiknya ada ya lampiran perubahan semula menjadi SPK dan daftar kuantitas harga syarat umum SPK, ya, kemudian SPP atau SPMK sama ya, berita acara dan seterusnya ini sama, bawah-bawahnya sama, bicara penyerahan lokasi, monitoring sama Bapak Ibu, dokumen. Kemudian dokumen pembayaran sekali lagi ini penting ya, faktur, surat jalan, BAST, BAPP, BAP, jaminan pemeliharaan jika ada ya, resum kontrak, ya, kwitansi pembayaran, termin dan pelunasan berita acara pembayaran ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kemudian ya ini nanti kalau dalam perkembangan menurut Anda ada dokumen yang menurut Anda kurang, ya silahkan. Kan ini adalah draft saja Bapak Ibu. Anda bisa sekali lagi tangkap idenya saja. Ya, isinya bisa Anda sempurnakan lagi. Karena pasti tidak sempurna draft ini. Pasti ada celah-celah. Ya, kurang ini, kurang itu, silahkan, tidak masalah. Saya hanya berharap Anda tangkap idenya saja untuk menyeragamkan tata urutan cover, seperti itu aja idenya. Kemudian bagian keduanya adalah dokumen pemilihan. Tadi bagian A-nya adalah dokumen kontrak yang paling atas, tumpukan paling atas. Kemudian di bawahnya dokumen pemilihan. Nah, ini langsung dokumen pemilihan. Bapak Ibu, bedanya kalau yang dokumen surat perjanjian ada dokumen penawaran, itu bagian terpisah. Kalau ini bagian jadi satu Bapak Ibu dengan dokumen penawaran. Ini makanya saya tebelin. Jadi dokumen penawaran penyedia itu ngumpul jadi satu di sini. Jadi cover cover laporan, kemudian berita hasil pengadaan langsung BAPL, berita hasil negosiasi, ya, kemudian berita acara evaluasi penawaran dan kertas kerjanya, ya, dokumen penawaran penyedia. Jadikan satu di sini saja, ya. Ini untuk kepraktisan aja Bapak Ibu. Kemudian pemberian penjelasan jika ada, undangan pengadaan langsung, gambar data pemilihan, EKP, berita acara review persiapan pemilihan. Ya, ini seperti itu ya. Ini adalah konsep yang saya perkenalkan di sini Bapak Ibu. Kemudian bagian C-nya DPP. Ya, bagian paling bawah itu adalah DPP karena ceritanya adalah dari bawah ke atas ya. Konsep saya ini adalah dari bawah ke atas, dari bawah cerita awalnya terus ke atas itu adalah terakhirnya Bapak Ibu ya, berdasarkan urutan tanggal. Oke. DPP sama dengan yang di atas tadi, DPP sama Bapak Ibu. Kemudian pasal 8 itu adalah standar daftar isi yang ketiga Bapak Ibu, yaitu standar daftar isi kontrak surat pesanan e-purchasing. Nah, ini adalah standar tata urutan dokumentasi atau pengarsipan dokumen kontrak surat pesanan melalui e-purchasing katalog LKPP. Ada katalog LKPP-nya, Bapak Ibu. Ya, karena sekarang di Perpres 12 2021 diatur bahwa e-purchasing ada dua macam, yaitu melalui katalog LKPP dan melalui toko daring. Nah, toko daring tidak diatur di sini. Sedangkan dokumentasi transaksi pengadaan melalui toko daring dapat disesuaikan berdasarkan praktik bisnis pada masing-masing toko daring sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, kalimat sapu jagat ini selalu ada begini. Ya, jadi kalau toko daring sudah diserahkan lah pada masing-masing toko daring. Tidak. Jadi standar daftar di sini tidak mengatur tata urutan dokumentasinya karena masing-masing toko daring akan berbeda nanti. Dan itu pun juga sampai video ini direkam juga masih belum keluar bagaimana mekanismenya untuk toko daring. Jadi ditunggu saja. Satu-satunya mekanisme toko daring itu adalah tentang bela pengadaan. Tapi tunggu dulu Bapak Ibu ya. Jadi pasal 8 ini hanya mengatur mengenai yang kontrak surat pesanan e-purchasing yang melalui katalog LKPP saja Bapak Ibu. Yang lainnya tetap sama, tata urutan dan sebagainya sama, cover ya, nanti cover di lampiran 3 ya, ini misal ayat 6 lampiran 3 kita bisa intip Bapak Ibu, lampiran 3 kita lihat. Nah, ini dia Bapak Ibu dokumen kontrak surat pesanan e-purchasing melalui katalog LKPP. Nah, ini ya. Seperti ini adalah redaksi yang saya perkenalkan Bapak Ibu, silahkan Anda modifikasi ya, hanya beda di sininya aja Bapak Ibu ya, hanya beda di sininya. Oke, kita ke pasal 8 lagi, katalog LKPP. Bagaimana urutan standar daftar isinya? Ini lebih sederhana lagi Bapak Ibu ya, tidak banyak. Pertama dokumen kontrak pastinya ya, dokumen kontrak, covernya ya, kemudian daftar isi, adendum ya, adendum surat pesanan dan lampirannya, kemudian print out surat pesanan dari aplikasi e-purchasing ya, print outnya ya, kemudian berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak jika ada, dokumen monitoring visual pelaksanaan dokumentasi pengendalian kontrak lainnya ya, sebaiknya ini ada terus Bapak Ibu, di semua jenis ada terus. Kemudian dokumen pembayaran ya, ini tetap ada sama Bapak Ibu, faktur, surat jalan, service report, BAST, BAPP, BAP,
resum kontrak, kwitansi, BAP, Bapak Ibu ya. Jadi kita biasakan seperti itu. Ini dokumen bagian pertamanya, dokumen bagian A. Bagian B-nya adalah dokumen pemilihan dengan penanggung jawab adalah pejabat pengadaan. Isinya cukup cover dan berita acara review saja sudah. Ya, jadi cukup cover dan berita acara review saja. Nah, reviewnya ini Bapak Ibu tetap harus ada ya. Anda bisa menggunakan konsep review yang ada di video saya yang lain ya, review persiapan pemilihan. Ya, seperti itu. Kemudian DPP, kalau DPP mah sama ya, DPP mah sama terus ya seperti ini. Hanya saja ini rancangan kontraknya adalah rancangan kontrak surat pesanan e purchasing dan syarat umum kontrak surat pesanan e purchasing. Begitu aja bedanya. Oke. Kemudian pasal 9. Nah, pasal 9 ya, ini adalah standar daftar isi standar dokumen pemilihan. Ini punya Pokja kalau ya pasal 9 ini adalah punya Pokja. Nah, ini Bapak Ibu. Penting Bapak Ibu tata urutan dokumentasi pengarsipan yang dapat berupa uh, dokumen kualifikasi ya. Standar daftar isi ini digunakan oleh kelompok kerja pemilihan ya. Jadi ini standar tata urutan dokumentasi atau pengarsipan dokumen pemilihan yang dapat berupa dokumen kualifikasi ya, atau ini saja Bapak Ibu, cukup ini saja. Oke, ini saya revisi ya. Nah, seperti ini saja. Nah, dokumen pemilihan itu ada dokumen kualifikasi, dokumen tender, seleksi, penunjukan langsung, tender cepat ya, kan dokumen pemilihan ya, seperti itu aja, fleksibel ya. Seperti itu. Oke, kemudian standar tabel ini digunakan oleh kelompok kerja pemilihan kali ini ya. Tata urutan, covernya kayak bagaimana? Lampiran 4 kita intip lampiran 4 kayak gimana. Nah, ini lampiran 4. Nah, ini lampiran 4 ya. Lampiran 4 dokumen pemilihan. Nah, kalau ada perubahan ya perubahan, kemudian metode, jenis, sistem pengadaannya ya ini langsung diambil dari SPSC ya, misalkan ini tender, bahasa kualifikasi, satu file, harga terendah, sistem gugur. Nah, ini copy paste aja. Kemudian nama timnya ya, kemudian ini adalah nama unit kerja pengadaannya apa namanya. Kalau misalnya di tempat saya adalah bagian pengadaan dan pengelolaan barang milik negara, BMKG atau anggaran. Seperti ini. Ini adalah contoh cover ya yang bisa Anda tetapkan dan bisa Anda jadi pilihan ide buat Anda Bapak Ibu ya. Oke, kemudian bagaimana cara mengurutkannya? Ini standar daftar isi dokumen pemilihan. Nah, ini detailnya baru di sini nih. Bagian A-nya adalah dokumen pemilihan. Penanggung jawabnya adalah Pokja pemilihan. Isinya apa? Cover, surat tugas dari Kepala UKPBJ, laporan hasil pemilihan. Ya, jadi sekali lagi ini dari atas ke bawah ya. Summary tender, print out berita acara hasil pemilihan, print out berita acara hasil negosiasi, berita acara hasil negosiasi dan atau harga yang dilampiri daftar hadir dan lembar dokumentasi. Ya, kemudian lembar dokumentasi ini ada kalimat sabu jagat Bapak Ibu, Anda bisa mengartikan apapun, banyak apapun dokumen itu lembar dokumentasi. Kemudian print out SPSC berita acara evaluasi penawaran yang dilampiri dengan kertas kerja evaluasi penawaran. Ini bisa bermacam-macam bentuknya, bisa Anda lihat di YouTube saya yang lain ya. Berita acara klarifikasi penawaran, entah itu klarifikasi harga timpang, klarifikasi kewajaran harga, klarifikasi teknis ya, klarifikasi harga, apapun klarifikasi penawaran itu masukkan sini. Berita acara pembuktian kualifikasi masukkan sini. Daftar hadir lembar dokumentasi ya, daftar hadir lembar dokumentasi ini maksudnya adalah bisa diartikan foto video seperti itu Bapak Ibu. Pastikan semua ada foto videonya Bapak Ibu ya, lebih aman ya, lebih aman. Daftar hadir kemudian foto video. Nah, kemudian print out SPSC berita acara pemberian penjelasan dilampiri daftar hadir lembar dokumentasi. Kemudian adendum dokumen pemilihan jika ada dengan keterangan perubahan sebelum dan sesudah adendumnya ya, adendumnya. Kemudian dokumen pemilihan ya, untuk prakualifikasi tinggal ditambahkan dokumen kualifikasi. Jadi kalau dokumen pemilihan ini dokumen tender ya, dari dokumen kualifikasi ada dokumen, kalau prakualifikasi tinggal ditambah dokumen kualifikasi. Apa aja di sini cukup dokumen intinya saja Bapak Ibu yang diarsipkan. Yang masalah yang dicetak ya, yaitu cover pastinya cover ya, IKP, LDP, LDK, LKE. IKP instruksi pada peserta, LDP lembar data pemilihan, LDK lembar data kualifikasi, LKI lembar kriteria evaluasi. Ini adalah yang penting-pentingnya aja Bapak Ibu. Yang berupa hard copy-nya, kalau soft copy-nya kan sudah satu paket, sudah pasti dokumentasikan otomatis karena satu paket ya, satu standar dokumen dan jadikan dokumen seperti itu. Tapi kalau yang hard copy-nya cukup ini saja Bapak Ibu. Biar nggak perlu tebal-tebal juga ya. Ini aja sudah tebal, kurang lebih 40-an halaman ini Bapak Ibu.
Kemudian ini yang sangat penting Bapak Ibu, jangan dilupakan, berita acara review. Ya, dan ini dapat dilakukan lebih dari satu kali di berita acarakan. Dilampiri bagian ke-1 yaitu review DPP, bagian kedua kertas kerja persiapan pemilihan. Ini konsepnya nanti Anda bisa lihat di video saya yang lain mengenai review persiapan pemilihan Bapak Ibu. Ada dua bagian, yaitu bagian ke-1 review DPP, bagian kedua adalah kertas kerja persiapan pemilihan. Kemudian ada daftar hadir dan lembar dokumentasi. Ya seperti itu Bapak Ibu kalau pokja pemilihan. Bagian keduanya adalah dokumen penawaran soft copy yang tadi itu ya. Ya, kalau dia nyerahkan hard copy ya sudah disimpan ya. Ya, jadi sebenarnya hard copy tidak wajib kita minta Bapak Ibu ya, tidak wajib kita minta. Malah kita curiga ya, bisa jadi beda yang mereka serahkan. Yang karena yang valid adalah yang diupload di SPSE karena pengadaan kita adalah pengadaan secara elektronik. Mindset kita juga mindsetnya elektronik, jangan mindset manual ya. Gitu. Kemudian DPP, nah ini sama dengan yang biasanya kayak yang tadi ya, sama DPP. Pastikan Anda pegang ini, jangan lakukan kalau Anda belum pegang ini Bapak Ibu, yang bertanda tangan PPK. Ya jangan sampai Anda sudah terlanjur tayang sementara ini Anda belum pegang ya bagian C-nya. Oke, ini adalah pasal 9. Pasal 10 terkait dengan punya pejabat pengadaan. Nah, ya, standar terisi pemilihan pengadaan langsung pejabat pengadaan adalah standar tata urutan dokumentasi atau pengarsipan dokumen pemilihan pengadaan langsung yang dikerjakan oleh pejabat pengadaan. Ya, tata urutannya dari atas ke bawah sama covernya kita lihat lampiran 5 ya, kita lihat lampiran 5 cover. Nah, seperti ini dokumen pemilihan pengadaan langsung begini aja ya. Jenis pengadaan bisa pengadaan seperti ini ya. Kita kembali ke pasal 10. Bagaimana terkait dengan standar daftar isinya? Sederhana Bapak Ibu. Ya, ini pertama dokumen pemilihan, cover, laporan hasil pemilihan, kemudian printout SPSE BHPL ya, berita acara hasil pengadaan langsung, printout SPSE berita acara negosiasi dan lampirannya ya, kemudian printout SPSE berita acara evaluasi penawaran dan kertas kerjanya ya, ini ya saya ada ini seluruh kertas kerja ada di sini, dokumen penawaran penyedia ada di sini, biaya berita pemberian penjelasan, undangan pengadaan langsung, lembar data pemilihan, IKP dan reviewnya penting selalu ada. Dan bagian B-nya adalah DPP ya, DPP dokumen persiapan pengadaan dari PPK. Yang isinya adalah sel pengantar, spek atau KAK, dokumen HPS, rancangan kontrak. Oke. Kemudian pasal 11 ini adalah tujuan lain dari peraturan ini, yaitu menetapkan nama-nama dokumen Bapak Ibu. Ya, bagian ini memberikan penjelasan sebagian atas nama-nama dokumen yang tertera pada standar daftar isi di atas. Penggunaan dan kebijakan proses pengadaan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nama-nama dokumen pengadaan yang berlaku dan digunakan di lingkungan BMKG lampiran 7 merupakan bagian yang tidak terpisah dari peraturan ini. Ya, jadi ada di lampiran 7 ini Bapak Ibu. Lampiran 7 ini Bapak Ibu. Oke. Nah, ini nama ada banyak nama-nama dokumen yang saya tuangkan di lampiran 7 ya. Lampiran 7 ini adalah nama-nama dokumen. Cover, ini definisinya adalah halaman depan suatu dokumen. DPP, ini definisinya adalah dokumen. Jadi ini adalah dasar hukum yang bisa Anda jelaskan kepada auditor BPK, BPKP, atau penyidik aparat penegak hukum manakala Anda dimintai keterangan Bapak Ibu. Karena pasti berhubungan dengan dokumen kan? Pasti berhubungan dengan dokumen. Bahwa peraturan ini untuk menjawab segala macam permintaan keterangan mereka Bapak Ibu berdasarkan peraturan ini seperti itu Bapak Ibu ya, termasuk definisinya ini juga ya Bapak Ibu. Definisi ini penting sekali Bapak Ibu. Dokumen yang dipersiapkan oleh pejabat yang diserahkan kepada Pokja atau pejabat pengadaan untuk dilakukan proses pemilihan penyedia sekurang-kurangnya terdiri atas, nah ini seperti ini ya, seperti ini DPP. Kemudian ada dokumen pemilihan. Dokumen ini saya ngambil dari Perpres ya Bapak Ibu. Dokumen yang ditetapkan oleh Pokja, pejabat pengadaan atau agen pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia, disesuaikan dengan metode pemilihan dan dapat terdiri dari dokumen tender, seleksi, dokumen pengadaan langsung, dokumen penunjukan langsung, dokumen kualifikasi ya. Seperti ini adalah opsi-opsi dokumen pemilihan. Kemudian SSUK. Nah, SSUK ketentuan umum dalam pelaksanaan kontrak. Ketentuan ini berlaku untuk seluruh jenis kontrak masing-masing jenis pengadaan yang mengatur tentang hak dan kewajiban para pihak. Pengisian SSUK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak. Nah, ini penting untuk diperhatikan bersama.
pengisian SKUK ya di SKUK sebaiknya jangan diganti-ganti, sudah itu saja. Ya intinya adalah dilakukan bersama dengan penyusunan kontrak. SSKK pun juga begitu. Pengisian SKK dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan kontrak. Ya, rancangan kontrak. Ya, jangan dirubah sebelum tanda tangan kontrak. Program mutu. Nah, ini ada di konsep video yang lain ya, program mutu dokumen disusun oleh penyedia dan ini diamanahkan di peraturan LKPP Bapak Ibu untuk diserahkan pada pejabat penandatangan kontrak, berfungsi sebagai alat kendali dan komitmen pengendalian kontrak sejak penandatangan kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. Kemudian SPBJ, ya, dokumen penunjukan pelaku usaha untuk menjadi penyedia setelah ditetapkan sebagai pemenang. Jaminan pelaksanaan, ya, surat jaminan tertulis dalam rangka persiapan pelaksanaan kontrak pengadaan dan dikeluarkan oleh Bank Umum dan seterusnya seperti ini Bapak Ibu. Surat jaminan ini diserahkan oleh penyedia kepada PPK sebagai persyaratan utama penandatangan kontrak dengan memperhatikan ketentuan peraturan yang berlaku. Ini ya definisi jaminan pelaksanaan Bapak Ibu. Kemudian berita acara rapat persiapan pelaksanaan kontrak, ya ini berita acara yang dibuat oleh PPK atas kegiatan rapat persiapan pelaksanaan kontrak. Ini definisi aja. Berita acara penyerahan lokasi, kemudian dokumen monitoring visual, ya. Dokumen visual berupa foto dan atau video terkait dengan pelaksanaan kontrak khususnya di lokasi pekerjaan atau pekerjaan distribusi barang dari pabrikan sampai kepada lokasi pemasangan atau pengiriman. Ini penting Bapak Ibu. Ya, dokumen monitoring visual ini. Konsepnya ada di video saya yang lain ya. Konsep monitoring. Pengendalian kontrak yang lainnya seperti laporan kemajuan berkala, kemudian berita acara show cause meeting ya kalau memang ada ya. Berita acara monitoring pengetahuan program mutu, laporan harian, mingguan, bulanan seperti itu ya. Ini contoh-contohnya. Kemudian SPP, SPMK dan seterusnya Bapak Ibu. Faktur pajak, surat jalan, service report, semua Bapak Ibu definisi diatur di sini. Faktur pajak, bukti pungutan pengusaha kena pajak yang melakukan penyerahan barang PKP, surat jalan, bukti dukung transaksi serta konfirmasi atas penguatan barang pada kendaraan pada saat pengiriman barang ya. Service report juga begitu. BST, BAPP dan seterusnya Bapak Ibu. Surat jaminan pemeliharaan, resum kontrak. Resum kontrak yang dibuat oleh PPK, ringkasan kontrak ya melalui aplikasi perbendaraan dalam rangka pendaftaran kontrak pengadaan. Kwitansi yaitu surat bukti penerimaan uang dari PPK pemerintah kepada penyedia dalam rangka pembayaran hasil pengadaan baik pada dasar pembayaran termin maupun pelunasan. Ya, definisi di sini penting sekali untuk pegangan Bapak Ibu. Kemudian berita acara pembayaran, berita acara antara PPK dan penyedia atas pembayaran hasil pengadaan yang dilampiri dengan kwitansi. Laporan kemajuan berkala, laporan pengendalian kontrak dan pemutakhiran program itu selama masa pelaksanaan kontrak. Dokumen penawaran, ya, seluruh dokumen baik penawaran teknis, harga yang diupload melalui SPSE. Ya, jadi ini penting. Saya sengaja samping nih. Dokumen penawaran itu adalah yang diupload melalui aplikasi SPSE, Bapak Ibu. Bukan yang diserahkan tanda tangan basah. Ya, bukan yang diserahkan tangan basah. Itu poin saya di situ Bapak Ibu, dokumen penawaran. Maka ini dokumen yang ini ada di dokumen pemilihan definisinya ini Bapak Ibu. Saya nggak ngarang ya ini. Surat tugas ya PPK surat tugas modal fungsional pengadaan dalam rangka membantu tugas PPK dalam perolehan angka kredit ya. Surat tugas Kepala UKBJ, surat tugas dari Kepala UKBJ kepada Pokja untuk melaksanakan pemilihan. Pastikan ada surat tugasnya ya, jangan sampai tidak ada surat tugasnya Pokja. Laporan hasil pemilihan, summary report. Nah, summary report ini masih banyak auditor BPK yang belum tahu. Ini saya sampaikan summary report atau summary tender ini adalah dokumen ringkasan hasil pemilihan penyedia yang diunduh dari aplikasi SPSE. Ini semuanya lengkap Bapak Ibu ya. Ya lengkap ada di sini. Persyaratan kecuali persyaratan penyedia aja yang nggak ada di sini. Selain itu semua ada Bapak Ibu. Ya kemudian printout seperti ini ya seperti yang biasa kita dijalankan. Misalkan contohnya ini printout berita acara evaluasi penawaran, itu dokumen berita acara evaluasi penawaran yang diunduh pada SPSE dan dilampiri dengan nah ini Bapak Ibu ya, dan dilampiri dengan kertas kerja dan seterusnya ini semuanya ya. Kemudian berita acara memberikan penjelasan, daftar hadir, adendum ya. Kemudian dokumen pemilihan ya, dokumen didatangkan oleh Pokja sekurang-kurangnya IKP, LDP, LDK, LKE. Pokoknya 4 bagian ini Bapak Ibu yang dicetak. Minimal 4 ini deh Bapak Ibu cetak. Ya selain cover pastinya ya. IKP, LDP, LDK, LKE. Baik pasca kualifikasi maupun prakualifikasi. Review, nah ini tidak kalah pentingnya Bapak Ibu review. Ya, harus dikomunikasikan. Kemudian SPK ya. Ini saya ambil dari Perpres ya, SPK dan seterusnya Bapak Ibu. Oke?
Saya kira kemudian kita kembali ke pasal 12 itu tadi lampiran 7 ya. Pasal 12-nya adalah peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Dan saran saya kalau mengundangkan peraturan ini jangan tanggal surut tapi tanggal maju Bapak Ibu. Supaya tidak menimbulkan multitafsir pada dokumentasi pengadaan yang belum yang sudah terlanjur jalan. Tapi kalau misalkan Anda mau tanggal surut ya tidak apa-apa, silakan sepanjang belum diperiksa oleh pemeriksa auditor Bapak Ibu, internal maupun eksternal. Gitu. Silakan itu kebijakan di tempat Anda. Saya contohnya seperti ini. Oke. Kemudian halaman samping tadi saya belum tunjukkan semua ya. Halaman samping ini seperti ini kalau perjanjian, SPK, dokumen surat sana purchasing seperti ini halaman samping ya jilitan ya. Kemudian dokumen pembelian Pokja, kemudian dokumen pembelian pengadaan langsung bisa pengadaan seperti itu. Oke, semoga ini bermanfaat buat Anda Bapak Ibu. Semoga ya Insya Allah ini bermanfaat Bapak Ibu. Konsepnya, jadi konsepnya ada 5 seperti ini. Dan terakhir, ini adalah channel YouTube saya Bapak Ibu @agus_arif_rahman. Mohon bisa like dan subscribe agar bisa bermanfaat buat kita semuanya. Kemudian Anda bisa miliki buku-buku saya Bapak Ibu di online shop Insya Allah banyak ya. Kemudian pesan moral terakhir dalam menjalani pekerjaan bidang pengadaan, niatkanlah ibadah dan amal jariah supaya diri kita terhindar dari segala macam keserakahan. Jadilah pelaku pengadaan bukan pemain pengadaan dan jangan korbankan orang-orang yang menunggu Anda di rumah. Terima kasih Bapak Ibu. Salam sehat, salam pengadaan, salam Allah wabarakatuh, salam pengadaan.